Aku kalau lihat matamu kayak kayak ada shimmering splendid gitu. Cukup di internal aja. Nah, kalau di eksternal Hai guys, hai. Selamat datang dan selamat bergabung di segmen terbaru kita. Kali ini adalah podcast di balik layar. Dan tamu kita kali ini nggak kalah spesial dari episode sebelumnya dan tentu dari episode selanjutnya. Tanpa lama-lama langsung aja kita panggil bintang tamu kali ini. 1, 2, 3. Halo. Hai, mungkin bisa perkenalan dulu kali untuk pemanasan. Oke, silakan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Andina. Saya selaku Ketua Paskibra SMP 27 atau biasa dipanggil Pasdaju. Pasdaju. Oke. Gimana hari ini Andina? Kabarnya kamu udah jauh-jauh ya datang dari sini. Dari mana? Dari Jogja kemarin nih. Oh iya, habis liburan kenaikan kelas ya. Oh, kenaikan kelas. Iya. Berapa hari di sana? Cuman 4 hari aja. Oh, 4 hari dari kapan weekend? Hari weekend terus akhirnya kesini hari Kamis kemarin. Oh, hari kemarin. Kamis, ya Allah, aku kira Selasa. Oke. Nah, jadi teman-teman, Andina ini adalah Ketua Paskibra SMP Negeri 27 Surabaya. Dan aku mau tanya-tanya, boleh nggak sih kita sharing pengalaman gitu? Boleh banget. Oke. Sip ya, karena kamu sekarang kan Ketua Paskibra. Aku boleh tanya nggak sih, kira-kira apa sih yang membedakan antara organisasi Paskibra dan organisasi lain? Mungkin bisa dikasih tahu. Oh, gini. Paskibra itu ciri khasnya tuh kayak kita saling ngobrol tuh ada kata siap, terus setiap ketemu kita tos. Jadi kita apa ya? Jadi tidak ada membeda-bedakan gitu loh. Betul. Jadi kayak saling ngobrol, bisa deket. Biar lebih enjoy gitu kali ya. Oh, berarti ada kata siapnya gitu. Maksudnya siap tuh kayak gimana? Apa harus siap gini ketika lagi ngobrol? Tidak. Oh enggak, ya itu cuma di awalan kata aja. Oke. Oh, berarti kalau misalnya lagi ngobrol, siap, saya Mira, siap, aku Mira. Oh, berarti meskipun sama angkatan pakai siap gitu? Enggak? Oh enggak, itu cuman kayak buat formalitas. Iya, formalitas. Cukup di internal aja. Nah, kalau di eksternal itu kita cuman ya enjoy, kita sebagai orang biasa aja, ngobrol biasa. Oh gitu. Kalau sama angkatan sendiri. Ya. Gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya di organisasi Paskibra kan pasti ada yang dimana konflik atau kayak masalah yang pasti semua organisasi itu ada kan. Nah, kalau misalnya nih kamu sebagai ketua Paskibra lagi ada masalah nih di suatu angkatan kamu, terus kira-kira cara yang efektif tuh gimana sih biar nyelesain? Mungkin bisa tahu ke teman-teman semua. Biasanya kalau kita lagi ada konflik atau lagi anggota nih lagi gak baik-baik aja, lagi chaos keadaannya. Oke. Nah, jadi aku biasanya ke anggota, misal aku minta buat 2 pendapat dari 2 pihak. Jadi kita nyelesain tuh dari orang yang lagi ada masalah gitu. Gitu. Jadi kita selesain bareng-bareng. Kalau semisal mereka lagi masih belum bisa tenang atau kayak gak mau ketemu orang yang lagi dia musuhin gitu, dia bisa cerita ke aku. Aku sebagai ketua bisa menjadi rumah bagi mereka buat cerita. Oh my god, sip. Oh gitu ya berarti. Nah, terus sebenarnya ya Andin, aku tuh sebenarnya penasaran banget kenapa sih ketika aku lagi di sekolah ya, pas pulang, kenapa anak Paskib ini selalu ada latihan? Bahkan kayak aku tuh selalu lihat setiap hari, buat ini kenapa ya kok mereka latihan setiap hari? Ini ada lomba atau emang ada latihan lain atau kenapa nih kira-kira? Setiap hari ya Paskibra itu latihan sebagai persiapan buat lomba. Kita jadi bener-bener kita mau latihan agar kita waktu lomba di hari lomba bisa mateng gitu loh, bisa gong gitu. Berarti itu emang literally setiap hari? Iya, tapi mungkin ada jadwalnya ya. Oke. Tapi kayak seminggu tuh pasti latihan lah. Minimal berapa 3 kali? 1 minggu
mungkin kalau ada lomba yang sudah mendekati ya, atau mungkin udah Hamin 2 minggu lomba, itu 5 hari. Jadi liburnya hanya hari Minggu. Kalau cuman apa ya, udah masih Hamin sebulan atau masih belum memasuki 2 minggu, itu ya Rabunya libur sama Minggunya gitu. Oh, Rabu itu kenapa kok bisa libur? Rabu ini kita ada ekstrakurikuler. Oke, hari Rabu sampai Ya, Rabu hari ya. Oke. ekstrakurikuler. Nah, terus kalau misalnya aku lihat kamu itu bener-bener kayak apa ya? Kayak aku kalau lihat matamu kayak uring, kayak ada shimmering splendid gitu. Nah, kira-kira nih, karena kamu kan udah jadi ketua Paskibra. Kalau misalnya di SMA nanti atau SMK nanti, kira-kira kamu pengen ikut Paskibra lagi nggak sih kira-kira? Itu tergantung SMA-nya yang aku minati ya. Kalau SMA yang aku minati ini ekskul Paskibranya Bagus. unggul, Oke. kayak lumayan meningkat lah, aku bisa ngelanjutin. Cuman itu apa ya, masih jadi pertimbangan gitu. Oh, berarti masih kalau apa ya, kalau misalnya nanti kamu memilih sekolah apa namanya SMA, kamu lihat dulu nih kira-kira Paskibranya tuh kayak gimana. Kalau misalnya emang bagus atau bermanfaat, kamu akan Bisa melanjutkan. lanjutin. Oke, itu kamu beneran pengen ngelanjutin. Iya. Oh my god, gila sih. Tapi mungkin sebagian besar ya, aku pengen banget ngelanjutin lagi. Wih, gila, kamu pengen jadi Paskibraka Kota nih. Amin. Amin. Gila, amin sih, aku pasti akan doain karena nggak tahu ya, mungkin bisa nggak sih emang kalau misalnya kita mau ikut Paskibraka Kota, SMP-nya harus ikut itu? Aku kurang tahu ya. Kurang tahu. Itu masih masih nggak, aku juga nggak ngerti sih, karena kan sebenarnya aku tuh lihat kemarin ada di TikTok, dia itu ikut Paskibraka Kota karena dia ketika di SMP ikut seleksi, dia tuh udah langsung keterima, jadi lolos. Jadi SD itu dia nggak pernah ikut apa-apa, SMP tuh backgroundnya tuh cuman organisasi apa ya, pokoknya bukan Paskib gitu, terus dia keterima. Oh, jadi kayak tiba-tiba banget gitu ya. Karena dia emang udah kasih janji kalau misalnya aku akan seperti ini, aku seperti ini, jadi dia udah ada masa depan nih, misalnya udah ada gambaran mau jadi seperti apa, jadi dia langsung diterima. Makanya aku Keren sih berarti orang kayak gitu. keren. Nah, terus lanjut, aku juga sebenarnya pengen banget tahu kira-kira apa sih hal yang paling penting dari yang kamu pelajarin ketika menjadi ketua Paskibra. Nah, yang paling penting nih kira-kira. Mungkin kita sebagai ketua Paskibra itu harus adil, terus kita sudah diberi tanggung jawab, kita harus bisa menjalani dengan ikhlas, dengan lapang dada. Agar kita selama menjabat kita bisa apa ya, enjoy selama kita menjabat, biar nggak ada konflik-konflik. Kita apa ya, menjalani sesuatu tuh harus enjoy guys, jangan membebankan sesuatu gitu loh. Kalau misalnya lagi ada acara apa gitu misalnya, itu berarti juga enjoy. Iya. Karena kita bareng-bareng. Kalau misalnya Iya, di Paskib betul. tuh, misalnya kalau ada misalnya ada acara nih, nah itu kan pasti ada panitianya dong. Itu dibagi, atau kalau kita lagi ngerjain sesuatu nih, itu cuman panitia yang ini atau bareng biasanya? Bareng-bareng. Jadi kita walaupun sebagian teman kita itu panitia dan sebagian itu bukan ya, kita tetap bisa bantu. Karena kita punya saran, kita harus mengutarakan gitu loh. Selama dia itu sarannya tuh bermanfaat buat kita. Nah, oh berarti emang harus bareng gitu ya, biar Yes. ngerti nih Yes, pendapatnya orang ini gimana, pendapatnya orang itu gimana. Nah, kalau dari kamu sendiri, kira-kira gimana cara kamu sebagai ketua nih untuk menjaga kekompakan bersama-sama? Bisa dikasih tahu nih ke teman-teman. Tips. Pertama itu komunikasi guys. Terus kita sering-sering buat kumpul, buat apa ya, jaga komunikasi biar kita bisa saling enjoy, biar nggak ada konflik sama sekali. Oh ya gitu ya. Oh my god. Aku bener-bener ngerasa sih kamu ini kayaknya ya ketika jadi Paskibra itu, ketika masuk Paskibra dan udah jadi ketua ini kayaknya perjalanannya berat banget deh. Ya nggak sih? Apa Banyak kamu- lika-likunya dong. apa kayak kamu tuh dikasih rekomendasi buat ikut Paskibra atau kemauan kamu sendiri atau kayak gimana?
jam ini dari awal kelas 7 Oke, pastinya. flashback kita ya. Oke, let's go. Waktu kelas 7 perjalanan aku sebagai ketua Paskibra. Oke, sip. Boleh. Jadi kelas 7 kan pastinya ada yang namanya demos ya. Demos. Oke. Dulu PLS. itu ya. Dulu itu aku lihat Paskibra tuh masih belum tertarik sih karena aku dulu belum nggak punya bekal apa-apa guys. Aku nggak punya kayak pengalaman sebagai apa ya pasukan yang baris berbaris gitu-gitu. Ya, jadi taunya ya cuman mereka tuh yang aja di upacara aja. Oh, gitu. cuman kayak PBB, upacara gitu-gitu. Oke, terus Biasa aja. Ternyata setelah aku pertimbangkan lagi ya ekskul yang lain mungkin aku cuman bisa masuk di Pasdaju aja karena ya ini doang yang pilihan aku gitu. Nah setelah itu kita kan ada pendaftaran. Oke, nah. Akhirnya aku sama teman aku ini ikutlah. Walaupun yang aku ajak ini sedikit, setidaknya aku punya teman di situ karena pastinya canggung lah kalau sendirian ya. Akhirnya setelah pendaftaran segalanya langsung kita ada ekskul. Oke. Di hari ekskul di sini perkenalan segala macam terus akhirnya memasuki beberapa minggu saat ekskul. Di situ aku masih ngerasa kayak bosan-bosannya gitu loh. Jadi kayak awal-awal gitu iya, ya. masih awal ceritanya. banget. Oke. Jadi kayak ini ekskulnya gini-gini doang. Kayaknya aku bakal mau keluar deh. Aku mau Bosen semester 2. gitu. Iya. Terus? Setelah itu ada yang namanya seleksi pasukan. Nah ini aku ikut aja daripada aku bosen kan ya. Terus akhirnya ikut, ternyata aku keterima pasukan. Setelah itu kita jalanin latihan per minggu mungkin itu masih 2 kali ya. Jadi masih belum per minggu itu. Belum masih seketat sekarang gitu. Oke. Nah setelah itu ternyata seseru ini latihan pasukan. Nah itu akhirnya aku mulai tumbuh kayak aku masih pertimbangkan lagi deh buat keluar. Jadi kayak ini bakal jadi perjalanan awal aku di Paskibra. Akhirnya setelah itu ada tugas dari kakaknya senior aku yaitu diklat. Nah ini kita buat kayak buku materi gitu buat diklat. Nah itu sebenarnya sebelum itu kan aku masih belum rajin-rajin ya. Ternyata ada tugas, jadi aku kayak sering ikut buat kerja kelompok gitu, terus buat bukunya, bantu-bantu. Setelah itu kita kayak ternyata dari situ aku mulai aktif-aktifnya. Jadi kayak Pada saat pasukan dan ada diklat itu, persiapan diklat. jadi kayak aku sering-sering sama anak paskib daripada teman-teman gue yang lain. Kayak kayak nongkrong-nongkrong udah jarang karena dulu sebelumnya tuh juga aku sering main-main gitu. Setelah selesainya diklat, aku mulai rajin-rajin buat ikut pasukan, ikut latihan. Terus kayak pokoknya setiap ekskul aku selalu datang karena aku udah mulai excited dimulai itu. Oke, sip. And then? Nah itu setelah memasuki ke kelas 8 kita ada diklat lagi. Ini bedanya kita Yang seleksi diklat. menjabat. Nah di sini Oke. versinya kita menjabat kan ya. Karena awalnya aku nggak expect guys kayak buat itu jadi ketua. Ketua, oke. Iya aku milihnya bukan ketua kan ya. Karena mungkin dulu aku masih mental Masih nggak ngerti lah, nggak ada bekal juga kan pada saat itu. kayak ketua, aku nggak mungkin cocok lah jadi ketua. Akhirnya aku milih jabatan yang lain yang masih bisa aku kontrol, masih bisa aku atur lagi. Nah setelah itu memasuki ke sertijab. Sertijab. Saat setelahnya kita diklat ya. Setelah diklat kita sertijab kan. Kita sertijab, waktu itu aku masih bingung. Ternyata jabatanku masih belum fix. Di situ tuh aku masih belum menjabat jadi ketua kan. Terus tiba-tiba waktu sertijab aku dimasukin barisan jadi ketua. Nah di situ Oke. aku masih nggak expect guys kayak masuk di barisan ketua.
sama seniorku kayak suruh buat ikut. Akhirnya resmi di situ aku jadi ketua. Dan setelah aku menjabat di situ, aku masih kayak masih adaptasi lah ya. Kita masih adaptasi. Aku masih kayak Kurang familiar. Iya, kurang kayak familiar. masih belum bisa menjalani. Ternyata setelah waktu demi waktu, aku bisa ngelewatin itu juga. Akhirnya aku bisa terbiasa sama keadaan ini. Aku bisa terima jadi ketua gitu. Mantep, alhamdulillah sekarang udah keterima ya. Iya. Alhamdulillah. Udah lega juga. Masya Allah. Nah, buat kamu sendiri ketika menjalani sebagai ketua, pernah nggak sih ngerasa berat banget nget ketika kamu menjabat? Ini tuh kayak udah jadi rasa setiap pemimpin ya. Oke. Biasanya sebagai ketua organisasi gitu, pastinya ngerasa kayak sendirian. Dia tuh kayak ngerasa kayak kerja sendiri gitu. Walaupun dia punya anggota, punya wakil, tapi sebagai pemimpin itu biasanya kayak aku siapa yang mau negur selain pelatih ya. Aku siapa yang mau negur, aku siapa yang mau ngajarin. Kalau aku selama ini anggotaku itu kayak ragu buat negur karena aku sebagai ketua. Jadi aku kayak masih ngerasa naik turun gitu loh perasaanku. Kayak mereka ragu buat negur aku, ragu buat ngomong sesuatu ke aku. Tapi setelah aku buat kayak forum buat mereka ngomong sesuatu yang mungkin bisa buat pikiranku terbuka, itu di situ aku tahu ternyata aku harus mengubah kayak gini. Aku sebagai ketua mungkin bisa ngelakuin ini. Pokoknya kita saling beri saran gitu sama anggota. Jadi kita ada waktu buat terbuka gitu. Emang apa ya? Jadi di Paskib organisasi itu guys, nggak semua itu bener-bener kayak ngerasa di-push banget gitu loh. Kayak rasanya tuh kita benar terpuruk banget. Nggak semua organisasi itu kayak gitu, karena di setiap sekolah yang ada organisasinya pasti ada plus minusnya gitu. Kalau misalnya nih lingkungan kalian bagus, bisa aja nanti ada hal yang bikin kalian itu kayak berubah gitu. Terus kalau misalnya kalian punya misalnya punya pembina yang bagus, tapi teman-teman kalian itu kayak beda gitu loh feelnya. Antara ada yang menjauh sendiri, ada yang punya circle sendiri, itu tuh pasti ada guys. Tapi yang namanya organisasi, kita itu harus cari solusi bareng-bareng. Karena mau gimana pun itu organisasi sebuah kelompok gitu. Menyelesaikan tujuan yang sama gitu. Oke, Andin, ini terima kasih banyak ya. Mungkin ini ada-adanya yang mau nonton karena kan sekarang udah masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi kayaknya udah ada siswa baru nih. Nah, buat teman-teman, buat adik-adik yang mau join dan mungkin ada regenerasi angkatan selanjutnya, ini pesan dari Kak Andina. Angkatan berapa? Nih, angkatan 12. Ada nggak di sana? Iya, angkatan 12. Terus gimana? Jadi kan? Iya. Jadi buat teman-teman atau ya adik-adik yang mau join, buat kalian yang mau masuk Paskibra itu harus dari diri kalian sendiri dan jangan sampai ikut-ikutan ya. Karena organisasi itu walaupun kita emang awalnya itu gak boleh ikut-ikutan, tapi ketika kita mempunyai tujuan, kita harus melakukan itu bersama-sama. Mungkin ada lagi dari Yandina? Jadi kalau buat calon-calon adik-adik mau masuk organisasi nih, kalian harus punya perasaan yang ikhlas, terus siapkan mental juga. Ya, betul. Jangan sampai kalian tergoyah sama kata pengen keluar, kayak bosen. Nah itu kalian harus belajar dari mencari pengalaman baru, hal baru, pengalaman pastinya. baru. Buat teman-teman yang mungkin SD-nya itu gak pernah ada organisasi atau kayak flat banget, kayak udah belajar terus pulang terus les segala macam. Karena dulu aku juga kayak gitu. Jadi aku tuh pengen cari pengalaman yang beda banget dan gak semua orang tuh punya gitu. Karena walaupun kelihatannya di organisasi itu
misalnya OSIS atau Paskib atau yang lain, kadang tuh kita sering dibilang babu, gini-gini, ya pulang kok telat, pernah nggak sih bilang gitu? Iya. Pulang sekolah kok telat, itu ngapain tuh, item-item sampai, Waduh. ya kan? Pernah aku dikatain kayak gitu, sumpah. Orang kayak gitu tuh belum tahu kita prosesnya gimana. Betul. makanya. Seberapa susah dan senangnya kita Betul. saat di organisasi. Nah,